Kisah yang jarang terungkap. Kisah yang jarang terungkap ini tentang kisah Jenderal Parman ditahan tentara dan dipenjara gara-gara kakaknya terlibat pemberontakan PKI di Madiun. Jenderal Parman yang dimaksud adalah Letnan Jenderal Anumerta Siswondo Parman, salah satu jenderal pahlawan revolusi yang jadi korban kebiadaban komplotan G30 SPKI pada awal Oktober tahun 1965. Adapun peristiwa Jenderal Parman ditahan tentara gegara kakaknya terlibat pemberontakan PKI di Madiun terjadi pada tahun 1948. Seperti diketahui, pada tahun tersebut, PKI melancarkan pemberontakan merebut kekuasaan dari Madiun, Jawa Timur dengan dipimpin oleh Musso dan Amir Syarifuddin. Tapi pemberontakan itu kemudian dapat dilibas oleh pasukan TNI. Musso dan Amir Syarifuddin, dua pemimpin komunis kala itu, tewas diterjang peluru. Musso tewas saat disergap, sementara Amir Syarifuddin, mantan Perdana Menteri itu tewas dieksekusi mati setelah dia ditangkap beberapa saat setelah Belanda melancarkan agresi militer kedua ke Yogyakarta. Ketika itu, yang memberi perintah eksekusi terhadap Amir Syarifuddin adalah Kolonel Gatot Subroto, Gubernur Militer Surakarta saat itu. Nah, kakak kandung Jenderal Parman yang terlibat dalam pemberontakan PKI di Madiun itu bernama Sakirman. Dia seorang insinyur. Kelak, pasca gagalnya upaya kudeta PKI pada tahun 1965, Sakirman tewas tertembak dalam pelariannya. Peristiwa penahanan terhadap Siswondo Parman itu sendiri terjadi di Yogyakarta. Ketika itu Siswondo Parman masih perwira muda. Dia saat itu tengah menjabat sebagai Kepala CPM Markas Besar Komando yang berkedudukan di Yogyakarta. Seperti diketahui, setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, S. Parman memasuki Kesatuan PT atau Polisi Tentara yang sekarang dikenal dengan nama CPM atau Korps Polisi Militer. Pada Desember tahun 1945, S. Parman tercatat menjabat sebagai Kepala Staf MPPT atau Markas Besar Polisi Tentara yang berkedudukan di Yogyakarta dengan pangkat Kapten. Keterlibatan sang kakak yang kala itu adalah aktivitas komunis dalam pemberontakan PKI di Madiun membuat Siswondo Parman terseret-seret. Parman, dikutip dari buku, Letjen Anumerta S. Parman Sang Pembela Tanah Air, yang ditulis oleh Gesang Sariem. Sesaat setelah peristiwa pemberontakan PKI di Madiun, S. Parman sempat berselisih paham dengan Kolonel Gatot Subroto, Gubernur Militer Surakarta kala itu. Perselisihan itu dipicu oleh keterlibatan kakak kandungnya Insinyur Sakirman dalam pemberontakan PKI di Madiun pada September tahun 1948. Saat itu, S. Parman yang menjabat sebagai Kepala CPM Markas Besar Komando dicurigai menyembunyikan Sakirman. Padahal ketika itu, S. Parman tidak tahu di mana keberadaan kakaknya. Dia dituduh menyembunyikan Insinyur Sakirman dan membantu pihak pemberontak PKI. Tulis Gesang Sariem dalam buku Letjen Anumerta S. Parman Sang Pembela Tanah Air, yang disusunnya. Karena kasus itu, S. Parman sempat ditahan. S. Parman pun lalu dipenjarakan di Wirogunan, Yogyakarta. Namun, tidak lama kemudian, dia dibebaskan. Nama baiknya pun segera dipulihkan. Masih mengutip buku Letjen Anumerta S. Parman Sang Pembela Tanah Air, yang ditulis oleh Gesang Sariem. Menjelang pengakuan kedaulatan, pada Desember tahun 1949, S. Parman bersama dengan Komandan Korps Polisi Militer, CPM, Letnan Kolonel A.Y. Mokoginta, Komandan CPM Yogyakarta, Mayor Sudiryo berangkat ke Jakarta untuk mengambil alih kekuasaan polisi militer dari tangan Belanda. Sampai kemudian meletus peristiwa pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil, APRA. S. Parman punya peran penting dalam penumpasan pemberontakan yang dipimpin mantan prajurit komando Belanda Raymond Westerling. Dia dan anak buahnya yang menggagalkan upaya penculikan yang akan dilakukan komplotan Westerling terhadap sejumlah tokoh Republik. Keberhasilan S. Parman dalam menumpas APRA membuatnya naik jabatan. Jabatannya pun naik dari Kepala Staf Gubernur Militer Jakarta Raya menjadi Kepala Staf Gubernur pada Markas Besar Angkatan Darat. Bersamaan dengan kenaikan jabatannya, pangkat S. Parman juga ikut naik. Ia resmi menyandang pangkat Letnan Kolonel. Setelah itu karir militer S. Parman terus menanjak. Pada bulan November tahun 1950,
S. Parman diangkat menjadi Komandan CPM seluruh Indonesia menggantikan Letnan Kolonel A.Y. Moko Ginta. Dalam masa jabatan ini pula, dia memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan pada Association Military Company Officer di Amerika Serikat. Satu tahun lamanya S. Parman belajar di negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Setelah kembali ke tanah air, S. Parman mendapat 2 jabatan sekaligus. 2 jabatan tersebut adalah sebagai Komandan CPM dan Kepala Staf Umum 3 Angkatan Darat. Sampai kemudian terjadi peristiwa tanggal 17 Oktober tahun 1952 yang menimbulkan keretakan dalam tubuh Angkatan Darat. Akibat peristiwa itu, S. Parman sempat mengajukan permohonan berhenti dari jabatan Kepala Staf Umum 3 Angkatan Darat. Meski demikian, S. Parman masih dipercaya untuk menjadi pengajar di Pusat Pendidikan Angkatan Darat. Pada bulan September tahun 1956, S. Parman diangkat menjadi Kepala Bagian Material Kementerian Pertahanan. Tugasnya selama menjabat sebagai Kepala Bagian Material Kementerian Pertahanan dinilai berhasil. S. Parman dianggap sukses melaksanakan tugas. Maka pada Juli tahun 1958, pangkatnya pun dinaikkan menjadi kolonel. Setahun kemudian, S. Parman dapat penugasan baru. Dia ditugaskan sebagai atase militer di London, Inggris. Selesai bertugas di Inggris sebagai atase militer, karir S. Parman kian mencorong. Ia kembali dapat promosi jabatan. Siswondo Parman pun dapat posisi baru, yakni dipercaya untuk memegang jabatan yang sangat strategis, yakni sebagai asisten 1 bidang intelijen. Dengan posisi barunya itu, pangkat S. Parman kembali dinaikkan. Dia resmi menyandang bintang 1 atau menjadi Brigadir Jenderal terhitung tanggal 1 Juli tahun 1962. Setelah itu karir S. Parman kian melejit, karena terhitung tanggal 1 Januari tahun 1964. Kembali S. Parman dapat kenaikan pangkat. Bintang di pundaknya bertambah 1 alias dia resmi menyandang pangkat Mayor Jenderal atau Jenderal Bintang 2. Jabatan yang dipegangnya sangat penting, yakni sebagai asisten 1 Menteri Panglima Angkatan Darat. Ketika itu yang menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat adalah Letjen Ahmad Yani yang menggantikan Jenderal Abdul Haris Nasution. Sebagai asisten 1 intelijen Menteri Panglima Angkatan Darat, S. Parman ibarat mata dan telinganya Angkatan Darat. Sampai akhirnya tragedi berdarah G30 SPKI pun terjadi pada awal Oktober tahun 1965. Pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965, segerombolan tentara berpakaian Cakrabirawa menyatroni rumah S. Parman di kawasan Menteng, Jakarta. Mereka hendak membawa paksa sang jenderal karena dianggap pentolan Dewan Jenderal yang dituduh akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Sang jenderal pun dapat dibawa paksa oleh komplotan penculik yang menyatroni rumahnya. Jenderal S. Parman dibawa para penculiknya dengan berseragam militer lengkap. Sejarah pun akhirnya mencatat di lubang buaya. Sang jenderal gugur dibunuh. Mayatnya diketemukan di sebuah sumur tua bersama dengan mayat 5 jenderal lainnya dan mayat 1 perwira pertama Ajudan Jenderal Nasution yang juga korban penculikan di hari yang sama. Saat dimakamkan, pangkat S. Parman dinaikkan 1 tingkat secara anumerta menjadi Letnan Jenderal atau Jenderal Bintang 3.